nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya kita berkata, amin. Shalom. Silakan duduk. Saya bersyukur ada kembali di tempat ini. Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Tahun 2015 saya boleh melayani kembali di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman yang sangat terkenal. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal dengan ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab mengatakan kalau kita di dalam Kristus, kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Itulah setiap kita. Bukan separuh, tapi Tuhan berkata ciptaan yang baru. Bukan setengah, tapi sungguh-sungguh ciptaan yang baru. Sungguh-sungguh yang baru Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, di dalam Alkitab ada seorang murid Tuhan yang sudah ikut bersama dengan Tuhan begitu lama. Bukan cuma 1 hari, 2 hari. Tapi selama Yesus melayani di dunia ini, murid ini ikut sama Tuhan. Tapi orang ini tidak mengalami ciptaan yang baru. Apakah firman 2 Korintus 5 ayat 17 itu salah? Firman itu tidak salah. Tapi ada sesuatu dalam hidup orang ini yang membuat dia tidak mengalami yang namanya ciptaan yang baru. Mari kita lihat dulu Markus pasal 3 ayat yang ke-19. Alkitab berkata Markus 3 ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Orang ini sudah ikut Tuhan begitu lama, kita tahu ceritanya akhir hidupnya seperti apa. Tuhan tidak pernah merencanakan untuk Yudas Iskariot mati bunuh diri. Yudas tidak pernah merencanakan untuk Yudas Iskariot ini mengkhianati dia, menjual Yesus. Yesus tidak pernah rencanakan itu, karena Tuhan itu mau setiap orang diselamatkan. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 4 berkata, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan itu menghendaki semua kita ini jadi baik. Tuhan tidak pernah merancang orang itu, orang ini nanti saya buat jadi jahat, yang ini jadi baik, yang ini jadi lebih baik. Tidak. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Tapi kenapa orang satu ini, dia sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia sudah mengalami doakan orang sakit, dia mujizat terjadi, orang yang gila disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, setan diusir. Tapi kenapa orang ini masih tetap dalam hidupnya yang dulu? Dulunya dia itu maling, tetap jadi maling. Sampai dia mati, dia tidak mengalami perubahan itu. Mari kita lihat beberapa hal dalam hidup orang ini. Pertama, mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka mendatang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Alkitab berkata, Tuhan itu naik ke atas bukit, ia panggil orang-orang yang dikehendakinya. Dia mau panggil siapa aja, dia panggil. Dibawa naik. Dan dia tetapkan 12 orang. Kamu, 12 orang. Dia tetapkan untuk memberitakan Injil, diberi kuasa mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, diberi kemampuan untuk melakukan itu. 12 orang itu salah satunya adalah Yudas Iskariot. Orang ini sebenarnya terima yang namanya kesempatan yang besar. Orang ini sebenarnya terima sesuatu yang orang lain tidak bisa terima. Karena dia dipilih dari sekian juta orang,
sekian ratus juta orang dia dipilih. Namanya Yudas Iskariot salah satunya. Dan orang ini ikut sama-sama melihat mujizat Tuhan. Yesus bikin apa aja, orang satu ini juga ikut dia. Yesus lakukan apa aja, orang satu ini ikut dia. Dan dia punya kesempatan yang luar biasa. Tapi orang ini meremehkan kesempatannya. Dia tidak ikut masuk dalam kesempatan yang diberikan. Dia abaikan. Dia buang kesempatan. Waktu yang sudah begitu lama bersama Yesus, dia buang dengan sia-sia. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu akan datang lagi yang lain, tapi tidak seperti yang pertama. Tuhan itu kasih tiga kesempatan sama kita. Yang pasti kita akan alami. Tuhan kasih yang pertama namanya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Itu kesempatan diberikan kepada semua orang. Tidak peduli siapapun dia. Tuhan kasih kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Kapanpun, memang semua ada waktunya. Tapi selama masih ada kesempatan itu, kapanpun orang itu balik ke Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Karena Tuhan rindu semua orang selamat. Kesempatan yang lain yang kedua adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Itu kesempatan diberikan bukan hanya kepada segelintir manusia. Kesempatan itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada, yang mau melayani pekerjaannya. Pasti orang itu dikasih kesempatan itu. Siapapun dia, tidak peduli masa lalunya seperti apa, tidak peduli status ekonominya seperti apa, tidak peduli pendidikannya setinggi apa, itu tidak jadi masalah. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang mau melayani dia. Dan yang ketiga, kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Orang berkata, aku ya seperti ini. Tapi Tuhan itu sebenarnya mau ngomong gini, aku kasih kesempatan, hasilkan buah. Hasilkan buah dalam hidup kita. Karena itu kesempatan tidak datang terus-terusan. Tuhan itu beri buat kita kesempatan itu. Kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk menghasilkan buah. Biar itu kita ambil benar-benar. Karena kesempatan ini, tiga kesempatan ini terbuka buat siapa saja yang mau ambil kesempatan itu. Kalau pagi hari ini kita tahu ini waktunya buat aku balik ke Tuhan. Ini waktunya tahun 2015 aku mesti sungguh-sungguh ibadah, bukan cuma sekedar ibadah, datang benar-benar kepada Tuhan. Sepertinya bukan kita kalau datang ibadah jangan merasa, oh aku orang banyak. Anggaplah saudara sendiri datang kepada Tuhan. Karena ini perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa melayani, baik di gereja di mana saja Tuhan kasih kesempatan untuk bisa melayani, kerjakan, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak datang sama seperti itu lagi. Dan kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk menghasilkan buah setiap hari, buah itu harus keluar dari hidup kita. Seberapa lama kita jadi orang Kristen? Kalau kita tanam pohon ya, pohon buah-buahan, itu ada yang berapa bulan sudah tumbuh, sudah keluar buahnya. Ada yang tahunan, ada yang lama sekali. Tapi pohon, ya bibit yang kita tanam itu, biji yang kita tanam itu pasti bertumbuh. Kalau kita betul-betul perhatikan, dikasih pupuk, dikasih disiram, pokoknya diperhatikan benar-benar, dia pasti menghasilkan buah. Nah, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Apakah kita ada buah dalam hidup kita? Apakah buah itu orang lain bisa rasakan yang enak dari buah yang kita hasilkan? Itu pertanyaan buat kita masing-masing. Karena Tuhan itu ngomong di Alkitab, aku ini lagi tunggu, sudah 3 tahun ini, mana ini buahnya? Untungnya masih ada orang yang berdoa.
Tuhan, jangan dipotong dulu. Nanti saya kasih pupuk lagi, saya siram lagi. Siapa tahu tahun depan ada buah. Saudara, kalau kita lihat ada orang sudah lama jadi Kristen, tapi hidupnya kayak gitu terus, bolak-balik gitu terus. Bagian kita bukan, ini orang ini pasti dosa, ini orang ini pasti tidak benar, bukan kayak gitu. Bagian kita adalah berdoa. Doakan orang itu supaya dia menghasilkan buah. Doakan orang itu supaya buahnya enak dimakan orang lain. Karena Tuhan beri kesempatan sama kita. Selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat. Tapi orang ini, Yudas Iskariot ini, kesempatannya luar biasa sekali. Tapi dia meremehkan itu. Dia tidak peduli dengan kesempatan yang sudah diberikan. Dia ikut sih pelayanan Yesus suruh ke sini, ikut 70 orang berjalan dua-dua. Saya percaya orang ini ikut. Wah, orang ini lihat segala macam yang luar biasa. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Dia tidak ambil kesempatan untuk benar-benar melayani pekerjaan Tuhan. Untuk menghasilkan buah, untuk menunjukkan sesuatu yang baik dari yang Tuhan sudah berikan. Kesempatan itu akan berjalan seiring dengan waktu. Tapi kesempatan itu tidak hanya seperti itu. Satu titik kesempatan itu pasti tutup. Sudah tidak ada lagi. Mungkin kasih kesempatan lain. Dan kalau di satu bagian nanti tutup lagi, selesai lagi. Tapi kalau kita bisa ngerti soal ini, begitu ada kesempatan dibuka, kita masuk, kita akan lihat itu terjadi. Afrika itu dulu itu kesempatannya besar sekali. Saya dengar cerita Afrika itu dulu dikasih kesempatan luar biasa. Tapi ada orang-orang yang dia tahu ini kesempatannya, dia masuk terus. Sekarang sudah terbelah dua. Ada utara dan selatan. Dan itu sulit sekali untuk dimasukin lagi. Tapi Injil sudah masuk di sana. Dan Injil itu bisa mati. Orangnya bisa pergi. Orangnya tidak boleh masuk. Tapi Injilnya kalau sudah masuk, Injil itu akan bekerja. Injil itu akan bikin satu perubahan yang ajaib. Saya pernah pelayanan di satu daerah di antara Wonosobo sama Temanggung. Itu ada gunung, ada dua gunung sebenarnya. Nah, saya pelayan di salah satu gunung di sana. Di bawah gunung itu ada jurang. Dan zaman waktu dulu, karena jurang ini angker, orang itu loncat ke situ, bunuh diri. Dan kalau malam itu ada orang nangis, ada bayi, ada suara bayi nangis, dan orang takut semua tinggal di sana. Tidak ada penduduk di sekitar situ, jauh, penduduknya tinggal di agak jauh. Nah, satu hari ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini, dia bilang sama kepala desa di desa sekitar sana, saya boleh tidak ambil jurang itu, saya mau bikin gereja di sana. Wah, silakan Pak, itu tepat, sudah tidak dipakai. Bapak mau pakai, terserah aja. Tapi tidak mungkin ada penduduk di sekitar situ, Pak. Dan akhirnya, dengan berkat Tuhan, dia bikin satu gereja. Gerejanya itu naik ke atas gini, nanti jurang itu jurang yang di bawah ini tempatnya pasokinya. Jadi kalau saya waktu ke sana, itu turun ke bawah, kamar mandi, ada toilet, ada dapurnya, ada tempat makan, bawah situ semua. Jadi kayak rumahnya aja lah di bawah. Saya itu pertama heran. Tempat ini kok aneh. Terus pendeta itu cerita, ini jurang Pak. Kok bisa ya Pak? Ya itu Tuhan. Dan dia ceritain masalah di daerah itu. Dan karena ada pujian penyembahan di gereja itu, ada hadirat Tuhan di sana, undang Tuhan datang untuk hadir dalam rumahnya, di rumahnya. Tiba-tiba tempat itu tidak angker lagi. Orang-orang datang ke sana merasa damai, merasa senang. Tidak ada suara-suara yang mengerikan lagi kalau malam. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut. Akhirnya mulailah penduduk berdatangan di sekitar situ. Dan di sana sekarang ada 3 desa. Bapak pendeta ini jadi salah satu pemimpin di desa situ. Wah, dia bukan kepala desa, tapi orang-orang percaya sama dia. Karena mereka lihat
Ternyata kalau ada Tuhan, kalau ada Injil di satu tempat, Injil itu akan bekerja dengan luar biasa. Dan mengubah semuanya, mengubah semua. Dan orang ini, si Yudas Iskariot ini, punya kesempatan. Itu ketemu Yesus bukan sehari 2 hari. Dia langsung lihat mukanya. Kalau kita dalam roh, kita tidak lihat langsung. Ya, ada orang yang lihat, dapat penglihatan, lihat, tapi tidak terus terusan. Kalau orang ini tiap hari makan sama-sama, nanti ngobrol, nanti dengan Yesus khotbah seharian, lihat keajaiban, mujizat, 5 roti 2 ikan jadi banyak, bisa kasih makan orang banyak. Orang ini dia semua, tapi dia tidak ambil kesempatan untuk mengalami perubahan. Sayang sekali. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita lihat Markus pasal 4 ayat 33 sampai 34. Markus pasal yang keempat ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan bangsa perumpamaannya tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Memang ada 20 kelompok besar di dunia ini, terutama dalam gereja. Ada orang cuma maunya lihat-lihat yang ajaib-ajaib, yang mujizat-mujizat, orang banyak. Kalau makanya gereja itu bisa penuh, karena mereka kepingin cari apa? Wah, ada nubuatnya, ada pendeta, bisa nubuatin detail sekali. Datang banyak, itu kayak orang banyak. Tapi ada kelompok yang lain namanya murid. Nah, murid ini kalau kita pernah sekolah kalau kita sekolah itu diajari, belajar. Nah, kita sebagai murid Tuhan, mereka sebagai murid Tuhan dalam kitab ini, mereka diajari apa? Diajari firman. Tuhan itu ngomong, ngajari. Firman itu masuk, datang terus di hidup mereka. Dan mereka tiap hari, mau tidak mau harus bersentuhan dengan firman itu. Dan kalau orang berjumpa dengan firman Tuhan, bersentuhan dengan firman Tuhan, mau tidak mau orang itu harus alami perubahan. Misalnya ada teguran, ada didikan, ada peringatan yang keras. Itu firman itu bicara orang itu. Kalau orang itu mau bersentuhan, mau diubah, dia akan mengalami perubahan. Dia akan, oh iya, ini aku salah. Tak boleh aku kayak gini. Aku harus mengalami perubahan. Dan akhirnya orang itu berubah. Tapi kalau tidak akan bisa. Tidak akan ada yang namanya pembentukan. Nah, mari kita lihat Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Jika tersikap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Kalau firman itu dibuka sama kita diberi terang, diberi pengertian supaya kita ini jadi orang yang tidak bodoh, jadi orang yang pandai. Bukan bodoh secara otak, tapi tidak jatuh dalam kubangan yang sama terus-terusan. Orang yang jatuh di area di dosa yang sama terus-terusan itu orang yang bodoh. Tapi kalau dia firman dibuka dalam hidupnya, dia sadar. Alkitab bahasa Inggrisnya ngomong seperti ini. The entrance of your words gives life. Masuknya firman-Mu itu memberi terang. Kalau firman itu diizinkan masuk di hidup kita, kita kasih izin. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi kalau kita kasih izin, silakan masuk firman Tuhan. Bicara sama saya, tegur saya, ngomong sama saya. Kalau ini salah, kalau saya ini bikin salah, bicara firman Tuhan. Nah, kalau kita izinkan firman Tuhan masuk, kita pasti alami perubahan. Ada pembentukan, ada perubahan. Orang ini tiap hari loh dengan firman. Ada kita mungkin Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu dan ya baca di rumah tapi tidak dengar langsung hamba Tuhan berbagai hari Minggu. Tapi orang ini setiap hari dengan Yesus itu ngomong sama dia. Tapi kenapa dia tidak mengalami ciptaan baru? Firman itu tidak masuk di situ. Masuk di telinganya, keluar lagi. Makanya tetap jadi maling. Makanya tetap nyolongan. Tapi kita lihat tadi ada ayatnya.
tetap dia nyolong. Jadi percaya sesuatu yang besar, tetap nyolong. Tetap pikirannya itu tidak bersih. Nanti gimana caranya bisa mengambil ya? Itu Yudas. Dia tidak mau mengizinkan firman itu masuk. Tidak mengizinkan firman itu kerja di dalam diri. Kalau firman itu kerja di dalam diri seseorang, orang itu pasti mengalami perubahan. Oh, misalnya, orang itu pasti alami lah. Misalnya, tentang suami istri itu ada, pasti ada. Tapi kalau firman itu kerja di suaminya, firman itu dikerja di istrinya, pasti ada perdamaian. Ada pengampunan. Jadi, kenapa? Karena firmannya diizinkan masuk. Anak-anak juga semua. Karena firman diizinkan, ayo masuk firman Tuhan. Silakan bekerja. Memang saya ini belum sepenuhnya benar. Tapi kalau firman Tuhan itu bekerja, saya dibenarkan terus ya hari. Dibersihkan terus dia hari. Firman itu harus saudara izinkan masuk. Masuk di hatimu, masuk di pikiranmu, masuk di hidupmu, masuk dalam keluargamu, masuk dalam pekerjaanmu, masuk dalam pelayananmu, masuk dalam seluruh hidupmu. Kalau kita izinkan itu, kita akan mengalami perubahan. Dan Tuhan akan buka, dan kita ngerti. Kita semakin ngerti. Yang jelek disapu keluar. Yang bagus masuk dan bekerja. Mengubah semua. Hidupnya pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Lalu saya pelayanan ke Tegal. Tegal itu saya pelayanan di gereja kecil. Rumah. Jadi dia dipinjemin orang di kontrak. Dia sewa rumah, sewa tempat gitu. Tapi orangnya ini yang punya, orang Kristen juga, dia mau jual. Gedung itu mau dijual. Tapi kalau yang beli itu, yang beli sebenarnya ada. Tapi yang beli ini takut ngusir orang yang sudah sewa gereja itu. Di gereja ini, gedung ini sewa gereja. Mereka tidak mau sampai ngusir gereja. Mereka takut. Jadi yang punya itu ngomong gini, wah nggak bisa lagi di kontrak ini tempatnya. Saya mau jual. Tapi harus keluar dulu kan gereja itu dua gereja, paginya gereja lain, sorenya gereja lain. Jadi dua gereja itu mereka dia yang punya ngomong sudah jangan kontrak lagi ya, ini selesai tahun ini. Dan gereja yang saya pelayanan itu tidak punya tempat lagi. Dia mau sewa yang lain terlalu mahal, tidak bisa. Jadi akhirnya di rumah itu dipinggirin semua barangnya, kursi gitu. Memang jemaatnya belum terlalu banyak. Pasang AC di rumahku, di ruang tengah itu, los panjang. Nah, kita kebaktian di sana. Nah, waktu saya datang ke sana, mereka itu mau dibaptis. Ada 6 orang. Pulang kebaktian, karena pendetanya sudah tua, pendetanya ngomong gini, boleh tidak kalau Pak Yudi ikut baptis? Mau enggak? Oh mau, saya bilang. Masuk ke air mau ya? Iya. Masuk ke kolam renang itu di hotel kan itu di kolam renangnya hotel. Saya ikut. Dan mereka senang sekali karena apa? Karena mereka bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan masuk di hidup mereka. Aku tahu aku mesti dibaptis. Ada orang yang setelah dia harus dibaptis, dia harus diusir dari rumahnya karena dulunya dia bukan orang percaya. Keluarganya nggak setuju. Dia harus pergi. Ya sudah, karena dia tahu firman itu bekerja. Saya rindu untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa dia berani sampai harus diusir? Dia mau tanggung semua. Karena mereka tahu, orang ini tahu firman itu bekerja di hidupnya. Dia tahu ini yang benar. Aku mesti lakukan ini ya, karena ini yang benar. Saya tanya sama mereka, sama orang yang diusir itu, dari tempat kos yang mau diusir juga. Saya nanya, kenapa? Karena saya tahu saya mesti lakukan. Karena itu firman Tuhan. Kenapa dia bisa yakin seperti itu? Untuk berani menanggung risiko, harus keluar dari rumah, harus keluar dari tempat kosnya. Kenapa? Karena firman tidak masuk di hidupnya. Dia ngerti inilah kebenaran. Saya mesti lakukan kebenaran. Sekalipun saya harus tanggung risiko yang berat. Tidak tahu harus tinggal di mana. Saya bilang Tuhan itu pasti memperhatikan. Tuhan itu melihat
Dia lihat orang yang mau taat menuruti perintah. Jadi orang ini, Yudas ini tiap hari lingkungannya firman, tapi firman itu tidak masuk di hidupnya. Dia cuma datang dan punya rencana yang lain untuk merusak dirinya sendiri sebetulnya. Jangan biarkan kita mau tiap minggu ke gereja bukan karena oh ya ini hari Minggu, ini kebiasaan saya ke gereja. Jangan cuma seperti itu. Mari kita setiap minggu datang ibadah. Tuhan, aku mau firman-Mu masuk. Silakan masuk firman Tuhan, masuk di hidupku. Silakan bekerja, bentuk saya, ubah saya, buat saya jadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita minta seperti itu, kalau Obed Edom izinkan untuk hadirat Tuhan datang, izinkan Tuhan itu bicara ke dia, itu kan mewakili tabut Allah itu mewakili hadirat Tuhan, mewakili firman Tuhan, mewakili Tuhan sendiri. Ketika masuk di hidupnya, itu tidak lama. Dalam 3 bulan Tuhan itu berkati hidupnya. Kalau kita izinkan firman masuk di hidup kita, kita ini rumah Tuhan. Izinkan firman-Nya masuk, bicara, kerja, bikin sesuatu di kita, membersihkan, menguduskan. Kalau kita izinkan masuk terus, itu akan mengubah keadaan kita. Diri kita dirubah, keadaan sekitar kita dirubah, semuanya berubah. Dan Tuhan dipermuliakan. Izinkan dia masuk. Orang ini gak mau. Dia cuma asal ikut aja. Mujizat ada. Oh ada. Orang kayak gitu bisa, dia bikin, saya percaya 12 orang, termasuk orang satu ini bikin keajaiban. Dia datang, 12 murid datang ke Tuhan. Tuhan Yesus, tadi ada orang kerasukan setan sembuh, semua takluk, setan-setan takluk. Kamu jangan bangga karena kamu punya itu semua. Berarti apa? Orang-orang itu termasuk Yudas melakukan itu juga. Dia bikin keajaiban juga, mujizat juga. Banggalah kalau namamu tercatat dalam kerajaan surga. Nah itu yang harus dibanggakan. Jadi mujizat itu tetap ada. Maksudnya itu karunia itu tetap bekerja. Tapi orang itu nanti akan kemana? Tergantung dari hidupnya. Tergantung dari firman yang bekerja di dia. Dia responi enggak? Dia lakukan enggak? Kalau enggak, meskipun karunianya sehebat apapun, enggak ada gunanya. Tuhan menghormati orang yang Tuhan menghormati karunia yang bekerja itu. Orang lain diberkati. Tapi orang itu sendiri yang melakukan karunia yang Tuhan berikan itu seperti apa tergantung hidupnya masing-masing. Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama tadi dia meremehkan firman Tuhan. Yang kedua, dia tidak mau masuk dalam pembentukan dan perubahan. Dan mari kita lihat yang ketiga. Pasal Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, orang ini kelihatannya dia berkumpul bersama Tuhan. Kelihatannya kita bisa di dalam gereja. Tapi gimana hidup kita itu setelah kita keluar dari gereja, gedung gereja? Setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu seperti apa?
kelihatannya rohani. Dari omongannya orang yang tidak kenal dia, orang berkata, wih, Yudas itu hebat ya. Dia itu memperhatikan orang miskin ya. Dia itu punya kasih sama orang-orang. Orang yang cuma dengar kata-katanya orang akan ngomong gitu. Tapi yang tahu keadaannya, mereka akan berkata, oh ternyata Malik sudah jadi pengikut Yesus, jadi muridnya lagi. Cek tetap Malik. Cek tetap nyolongan. Hidupnya masih kayak dulu. Dia ini menutupi dosanya dengan sesuatu yang rohani. Dia bungkus dengan sesuatu yang baik dengan kata-katanya. Tapi di dalam dirinya, dia masih jahat sekali. Pikirannya itu cuma bagaimana aku ngambil uang ini. Alkitab ini cerita kalau dia sering melakukan ngambilin uang. Dia sering mencuri. Bukan sekali. Kalau namanya sering itu sudah bisa lebih, bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa nggak terhitung, itu sering. Kalau orang sekali, orang bisa salah ya. Tapi kalau dia bertobat, kalau dia balik ke Tuhan, ya sudah selesai. Tapi kalau sering, itu kebiasaannya. Jadi sejak sebelumnya, sampai sesudahnya, sudah belum terima Tuhan Yesus, sampai sudah jalan Tuhan 30-40 tahun, tetap bodoh aja. Nah ini orang ini. Jangan tutupi dosa. Biarkan dosa itu terbuka dan kita mengakui di hadapan Tuhan. Supaya ada perubahan. Supaya ciptaan baru itu kita alami di hidup kita. Karena Tuhan itu mau ada ciptaan baru. Ciptaan baru yang mengubah keadaan, mengubah kehidupan kita. Ada orang itu suaminya ini pelit sekali. Istrinya kerja, kalau dia cuci pakaian, dia harus pergi ke sungai. Karena apa? Karena tidak punya mesin cuci di rumah. Di rumah itu airnya sulit, jadi dia harus ke sungai cuci. Nah akhirnya air sudah mulai bagus di rumahnya, dia cerita sama suaminya. Pak, kita beli mesin cuci aja daripada saya ke sungai terus. Susah juga sih bawa barang pakaian sungai cuci di sungai. Suaminya bilang ini, enggak usah, itu aja. Kamu masih punya kaki kan? Jalan sana ke sungai cuci. Pelitnya bukan main. Dan akhirnya satu hari waktu perempuan, waktu ibu ini lagi cuci, dia ada suara, tolong saya. Tiba-tiba dia lihat ada seekor ikan terjepit di batu. Dia lihat kok ada suara di ikan itu. Batunya diambil, dipinggirin, ikannya bisa berenang lagi ke sungai. Bawa berenang lagi di sungai. Si ikannya bilang ini, terima kasih ya sudah tolong saya. Mau minta permintaan apa? Saya kasih 3 permintaan. Tapi kalau ibu minta permintaan 1, suaminya dapat 10. Tapi cuma ada 3. Kalau permintaan kedua ibu minta 1, suaminya dapat 10. Permintaan ketiga juga sama ibu minta 1, suami ibu akan dapat 10. Kenapa kok gitu? Ya memang itu syarat yang saya bisa berikan. Ikannya bilang gitu. Dan akhirnya ibu ini bilang, saya ini jadi cantik sekali. Terus dia cantik sekali, suaminya 10 kali lebih ganteng. Kedua kalinya dia minta, saya mau kaya aja bukan main. Gitu. Kalau kamu kaya, suamimu 10 kali lebih kaya dari kamu. Sudah ganteng, kaya lagi, nanti dia selingkuh. Nanti dia cari perempuan lain, kamu tidak takut. Tidak apa-apa. Saya mau cantik dan kaya. Biar suami saya ganteng 10 kali lebih ganteng dari siapapun dan 10 kali lebih kaya dari saya. Dan akhirnya dia dapat, suaminya juga dapat. Sekarang saya mau saya mau permintaan ketiga. Saya mau setengah stroke. Jadi suaminya stroke 10 kali. Makanya orang jangan pelit. Nah, pelit itu sesuatu yang tidak boleh. Kita jangan
aku ya gini, aku tidak bisa berubah, gini loh, aku yang gini. Salah kalau kita ngomong kayak gitu. Di dalam Tuhan itu ada perubahan. Jangan ngomong, aku memang sudah gini, aku memang keras orang ini. Aku memang seperti ini. Ngomongku memang kasar. Oh, tidak bisa kayak gitu. Kalau kita sedih dalam Yesus, kita itu pasti mengalami perubahan. Tapi jangan disimpan. Yang tidak baik jangan dibuang keluar. Ya saya gini, saya mau berubah. Nah itu bagus. Tolong doakan saya. Nah, kayak Bapak tadi itu bagus. Tolong doakan saya. Paulus saja dia ngomong, tolong doakan saya jemaat. Supaya saya ini bisa memberitakan Injil. Paulus orang apa? Luar biasa orang itu. Nulis 3/4 dari Alkitab. Tapi dia masih bisa ngomong, doakan saya. Nah itu betul. Kalau kita didoain orang banyak luar biasa. Orang yang jahatnya kayak apapun bisa kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau merendahkan diri kita ngomong dia memang gini, aku bertobat. Aku tidak mau kayak gitu. Aku tidak mau simpan dosa. Aku tidak mau simpan yang tidak baik. Ini rumahku ini, rumah Tuhan ini bukan tempatnya sampah. Rumah Tuhan ini tempatnya semua yang baik. Biarkan rumah Tuhan ini tidak ada sampahnya lagi. Kalau kita di sini lihat ada sampah, masa kita diam aja. Kalau di dalam diri saudara yang adalah rumah Tuhan, ada sampahnya, mari kita keluarkan sama-sama. Minta sama Tuhan. Biar sampahnya ini keluar. Yang dosa, yang tidak baik, jangan disimpan lagi. Sudah waktunya itu keluar. Yang masuk, yang tinggal cuma yang bagus, yang indah. Supaya apa? Orang lain itu bisa merasakan yang baik. Bisa lihat sesuatu yang indah dalam hidup kita. Saudara setuju dengan apa yang saya katakan? Amin. Mari kita lihat yang berikutnya yang terakhir. Orang ini begitu kasihan sekali hidupnya. Dia harus menderita dengan gantung diri, akhirnya sampai perutnya itu terbelah. Kita bilang. Seharusnya mungkin kalau dia ini kembali kepada Tuhan, dia tidak sampai bunuh diri. Waktu Yesus bangkit, dia datang lagi. Tuhan Yesus, saya yang salah. Saya sudah jual Tuhan Yesus. Saya minta ampun. Salahnya orang ini apa? Dia cuma kembali ke imam. Dia ngomong, saya ini salah. Saya tidak mau lihat Yesus kayak gitu. Ini uangnya tak kembalikan. Nah itu salah. Keliru dia datang. Datangnya mestinya ke Yesus. Waktu Yesus bangkit, dia datang. Tuhan pasti ngampuni dia. Tapi orang itu ambil langkah yang salah. Dia sudah merasa, wah ya sudah, tidak ada jalan lagi. Coba kita lihat Matius pasal 27 ayat 3 sampai 4. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan buah-buah dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah, seharusnya orang ini kalau tidak pergi ke imam, kalau dia pergi ke Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, saya sudah berdosa. Jawabannya tidak akan seperti orang imam itu. Itu urusan kamu sendiri, salah dewek. Buat kenapa kamu dulu jual Yesus? Itu urusanmu, sudah tanggung sendiri aja. Kalau Yesus tidak gitu, saya tanggung dosa. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan aku bersalah, aku berdosa, aku minta ampun. Aku ampuni, Tuhan berkata, dan aku tanggung dosamu. Dosamu sudah aku bawa di atas kayu salib. Kamu sekarang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Seandainya si Yudas ini datang kepada Tuhan, menurut saudara dia ampuni tidak? Yesus ngampuni. Saya percaya Yesus pasti ngampuni. Tapi dia datang ke Tuhan. Petrus tidak sampai menjual Yesus, tapi dia sangkal Yesus. Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan waktu Yesus lewat malaikat kasih pesan sama murid-murid,
Sampaikan kepada Petrus dan teman-teman dan murid-murid yang lain. Dia tidak sebut nama-nama yang lain, dia sebut namanya Petrus. Supaya apa? Petrusnya ini ngerti bahwa Tuhan itu memperhatikan, ingat sama dia. Mungkin kalau Yudas balik kepada Tuhan, malaikat akan berpesan, sampaikan pada Petrus, Yudas Iskariot dan murid-murid yang lain, supaya aku sedang tunggu mereka di Galilea. Tuhan Yesus itu sebenarnya punya hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Dia itu sayang sama jiwa-jiwa. Tapi orang ini cuma alami yang namanya penyesalan. Aku menyesal, tapi tidak mengalami yang namanya bertobat. Ayat 5 berkata, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa yang suruh gantung diri? Tuhan Yesus tidak pernah suruh dia gantung diri. Tuhan Yesus waktu panggil dia 12 orang itu yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai rasul. Tuhan Yesus tidak berkata, nanti kamu matinya gantung diri. Tidak. Tuhan Yesus mau semuanya jadi Allah. Yang lainnya mati memang menderita semua murid-murid Tuhan. Tapi mati untuk Yesus, bukan mati gantung diri. Mereka berkorban untuk Tuhan, untuk Injil, tapi tidak mati gantung diri. Orang ini yang terakhir, di bagian terakhir ini, orang ini cuma nyesel. Iya, aku nyesel, aku salah. Nyesel. Tapi tidak bertobat. Jangan sampai kita cuma nyesel. Kalau saudara nyesel akan dosa saudara hari ini, besok pagi saudara berdosa lagi. Tapi kalau saudara bertobat hari ini, besok pagi saudara akan mengalami perubahan hidup. Karena pertobatan itu bicara soal perubahan hati. Bukan cuma nyesel di mulut. Jangan cuma nyesel. Mari kita bertobat. Kalau ada yang harus diakui di hadapan Tuhan, kita mesti bertobat. Bertobatlah. Jangan cuma hanya menyesal. Karena penyesalan cuma hanya berlangsung beberapa waktu saja. Dan nanti setelah itu dia akan kembali lagi. Tapi kalau pertobatan, itu akan perubahan sikap hidup kita. Perubahan tindakan hidup kita. Dari belok ke kiri, ada ke kiri, dia berubah belok ke kanan. Dan dia ikuti Tuhan. Itu namanya pertobatan. Pertobatan memang harus dikerjakan setiap hari. Kita lagi disempurnakan. Kita semua, saya belum sempurna, kita semua belum sempurna. Tapi kita dibawa kepada kesempurnaan itu. Kita bersyukur untuk pelajaran ini. Kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru ada di depan kita, yang lama di belakang sudah tidak usah dilihat. Kita lihat di depan. Kita lihat yang baru. Semua yang baru sedang disiapkan buat hidup kita. Mari kita terima kesempatan. Ambil kesempatan, jangan dibuang dan diremehkan. Jangan acuh tak acuh dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kembali kepada Bapa, kembali pada Tuhan. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Layani Tuhan, itu kesempatan yang diberikan. Selebar-lebar itu dibuka untuk kesempatan kita melayani Tuhan dan hasilkan buah. Dan biarkan firman itu masuk untuk membentuk kita, mengubah kita. Jangan tutupi dosa. Biarkan dosa itu keluar. Tidak tinggal di hidup kita. Pergi. Biarkan dosa itu pergi. Jangan disimpan. Dan jangan hanya menyesal. Tapi bertobat. Karena pertobatan itu membawa kita pada pemulihan yang total. Membawa kita pada kesatuan dalam keluarga. Membawa kembali berkat Tuhan yang dicuri oleh setan. Membawa kembali kesehatan kita dipulihkan lagi. Karena pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. Now I will sing your praises and I will sing forevermore. I'm captivated